Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Ya. Pak Doni doakan yang bisa Zoom dan yang tidak bisa Zoom. Ada halangan mungkin, mudah-mudahan sehat semuanya. Baik. Sebelum kita mulai, alhamdulillah kita berdoa dulu untuk kelancaran untuk hari ini. Doa mulai. Baik, cek dulu kelas ada, angkat tangan 6A 6B 6C 6D sudah semuanya. Sekarang yang saya cek lagi, tiket masuk surga paling tinggi yang sholat subuh di masjid, angkat tangan. Aduh. Ada beberapa yang sholat subuhnya jam 5, angkat tangan. Yang sholat subuh jam 5, oke ada. Yang sholat subuh jam setengah 6, cek. Kok tambah ya? Aku adan Pak, aku langsung Pak. Cek lagi, yang sholat subuh jam 6 ada ini, kelas 6 loh, tak cek. Coba angkat tangan, orang gak usah malu-malu, jujur itu tak dongak nih. Untuk video boleh gak usah ditutup ya, biar nyala saja. Baik, yang tidak sholat ada, anak laki-laki? Ada. Kalau anak perempuan biasanya ada yang sudah haid, tentunya nggak sholat subuh. Nah, kelas 6 kok celana nggak sholat subuh, jojo anak laki-laki ada yang haid ini. Ditertawakan Mbak Alicia, malu no. Baik, untuk hari ini nanti dari Pak Doni sedikit tentang materi IPA, nanti dilanjutkan sama Pak Irfan dan juga ada Bu Tri Wahyuni. Baik, cek dulu, angkat tangan, tangan di atas. Bu, jangan Bu. Samping, angka, dilipat. Baik, sekarang Pak Doni mau speaking dulu, biar agak pusing. Siapa yang suka matematika? Angkat tangan. Enggak, lumayan sih. Kabeh, alhamdulillah. Berarti Kingko iso nilainya apik iki. Siapkan alat tulis. Kita mau speaking sebentar. Siapkan alat tulis. Silakan dilihat di layarnya masing-masing. Pak Doni tampilkan sebuah speaking. Pelajarannya apa, Pak? Pelajarannya apa, Pak? Teka-teki. Baik, Pak Doni ingatkan untuk chat. Chat nanti dimatikan. Baik, kalian lihat di layar. Di situ tertulis apa? Strategis kota ajaib. Kira-kira apa ya yang mau dilakukan ya? Ini untuk teka-teki ajaib kota ajaib ini, silahkan diisi angka 1 sampai 9 secara adil. Angka satunya boleh di atas, boleh di samping, pokoknya diacak. Dari kotak 9 itu semuanya terisi dengan angka 1 sampai 9. Akan tetapi kalau dijumlahkan baik ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, jumlahnya 15. Next. Istilah kotak-kotak berikut. Cukup. Nah, seperti itu. Kira-kira
Kalau dijumlah ke kiri, ke samping, horizontal, vertikal, diagonal, nanti jumlahnya 15. Yang sudah bisa saya kasih waktu berapa menit? 1, 15 jam. 2, 15 jam, yo entek no. Baik, 3 menit. Kalau sudah bisa nanti bisa japri Pak Doni. Hadiahnya apa Pak? Rahasia. Kamu kotak. Silahkan. Yang sudah bisa jawab bisa chat Pak Doni. Yang buka HP. Ada tekok PR ya. Kalau nggak ngumpulin gimana Pak? Oh, nggak ngumpulin, yo nggak apa-apa. Pak putus-putus Pak. Pak, salah Pak. Salah itu tempatnya Pak putus-putus manusia kok. Pak. Ada yang sudah bisa? Pak. Kok rumpel ya? Tagnya yang selain. Salah. Ada yang sudah bisa? Silu Pak, silu. Coba itu. Chatnya dibuka. Mungkin ada yang menjawab. Baik, Pak Doni sudah chat. Untuk yang sudah bisa jawab, cukup lambaikan tangan, nanti bisa diucapkan. Dari ke-9 kotak ini bisa dikasih angka 1 sampai 9. Tapi angkanya tidak boleh sama. Misal kanan kiri 5 semuanya. Ya jelas 15. Ya jelas. Sudah tentulah jawabannya 15. Pak, suruh ngapain Pak? Silakan kotak tadi diisi dengan angka-angka 1 sampai 9. Baik. Ada yang sudah nyerah ini? Ada yang sudah bisa jawab? Cek. Mbak Putri bisa? Kayaknya berusaha nih. Alat tulis sudah siap. Baik, 1 menit lagi. Jawabannya sungguh mengenaskan. Pak, saya sudah. Siapa yang sudah? Nama? Rahasia. Rahasia. Oke, Rahasia. Rahasia, kotak paling kiri berapa? Atas. Kiri atas. 8. 8. Lanjut. Terus. Kanane? 3. 3. Kanane? 4. 4. 8 tambah 3 tambah 4 berapa? 15. Oke, pinter. Baik. Sekarang akan Pak Doni bahas. Tepuk tangan buat Rahasia. Hebat ini. Baik. Kita bahas untuk slide berikutnya. Baik. Kuncinya apa toh? Next. Kunci penyelesaian. Yang pertama adalah kerjasama. Kalau punya masalah apa? Minta bantuan. Tadi Rahasia minta bantuan tidak kira-kira?
Oke. Ya iyalah. Ya iyalah. Baik, lanjut. Kalau ada masalah, minta bantuan. Itu kuncinya. Kalau kalian punya tugas, punya masalah, minta bantuan. Yang kedua, next. Ini ada satu kotak di atas. Maksudnya apa, Pak? Next. Ya, maksudnya adalah satu, next. Berdoa kepada Allah. Tadi ketika mengerjakan itu berdoa belum? Pak Doni yakin belum? Langsung nyekel pulpen apa mikir ngono tanpa berdoa dulu. Next. Meminta bantuan kepada Pak Doni. Tadi ada yang minta bantuan Pak Doni enggak? Pak, jawabannya apa? Tak jane tak kasih jawaban. Enggak ada yang tanya. Tak kasih jawaban. Lanjut. Berikutnya adalah meminta bantuan kepada orang tua. Sudah minta bantuan belum tadi? Belum, Pak. Orang tua saya kerja. Gak apa-apa. Lanjut. Yang keempat, meminta bantuan kepada teman yang lebih tua dari kita. Itu maksudnya kotak yang di atas. Lanjut. Kalau kotak di samping, Pak, artinya apa? Artinya adalah teman-teman di samping kanan kiri kita. Minta bantuan kepada teman. Saya sendiri, Pak, di rumah. Meminta bantuan kepada sahabat. Kalau ada masalah, kuncinya itu. Ke atas, ke samping kanan, kiri, mencari internet. Nah, ini paling cepat mencari internet. Langsung ketemu pasti. Lanjut. Kotak yang bawah. Nah, di situ ada kotak bawah. Artinya apa? Minta bantuan kepada siapa? Yang di bawah. Nah, minta bantuan kepada orang yang lebih muda. Misalnya siapa? Adik kita. Oh, kadang kita nggak tahu jawabannya, malah adik tahu jawabannya. Kalau bantuan sudah lengkap, maka tidak ada yang sulit bagi kita. Pekerjaan sudah menjadi mudah ya. Kalau ada tugas PR di rumah, kalau ada yang dimintai memecahkan, pasti bisa. Tidak ada masalah yang selesaikan. Nah, ini jawabannya. Perhatikan. Di sini ada kotak 9. Tadi ada yang di atas, samping, kanan, kiri. Nah, sekarang kita jumlah. Kalau kotaknya digabung. Ingat ya. Lanjut. Kalau diberi nasihat siapapun, orang tua, guru, teman, maupun yang lebih muda, masukkan dalam hati dan pikiran. Nah, itu diingat dulu. Lanjut. Nasihat jangan hanya masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri. Lanjut. Nah, ini ada kotak 9 ya. Sekarang kita jumlah 4 tambah 3 tambah 8. 4 tambah 3, 7 tambah 8, 15. Oke. Yang bawah sudah terpecahkan. Lanjut. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 8, 15. Samping kanan sudah terpecahkan. Tinggal atas sama bawah. Sama kiri. 2 tambah 9, 11 tambah 4, 15. Oke. Satu lagi, terakhir. 2 ditambah 7, 9 ditambah 6. Jumlahnya berapa? 15.
Oke, itu jawabannya. 2 tambah 7 tambah 6. Pak, kalau menyamping ke bawah, Pak, 2 tambah 5 tambah 8, 15 juga. Semuanya ditambah jadi 15. Oke, tepuk tangan buat kelas 6 semuanya. Lanjut. Nah, ini ya, kalau kalian ingin berhasil dalam kehidupan, ada kuncinya. Yang pertama, banyak berdoa dan beribadah. Berbakti kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua. Berbakti kepada guru. Perbanyak kerjasama dengan orang lain, entah itu adik, teman, kakak. Ini banyak mencari ilmu melalui buku atau IT. Oke, lanjut. Itu sedikit dari Pak Doni. Ada yang sudah panas? Dingin, Pak. Baik, sekarang kita lanjut untuk yang materi pertama, yaitu materi IPA. Sedikit penjelasan dari Pak Doni ya nanti ya. Materinya apa? Materinya adaptasi pada kalau kemarin pada tumbuhan, sekarang yang Pak Doni jelaskan adalah adaptasi pada hewan. Kita ke slide dulu, nunggu slide-nya. Nah, untuk kelas 6A dan B, ini adalah pendalaman materi untuk hari besok, hari Jumat. Saya kasih materi hari ini, tapi besok juga ada videonya juga, bisa disimak. Sudah Pak Doni sebutkan. Nah, adaptasi pada hewan. Di samping rumah atau lingkungan pasti ada hewan. Ada ya? Ada. Ada, Pak. Contohnya apa? Satu saja. Kucing. Ada yang punya kucing? Nyamuk, tikus. Nah, kalau di rumah Pak Doni namanya tikus. Pak, semalam ada tikus yang masuk di kandang burung Pak Doni. Untung burungnya nggak dimakan. Lanjut. Untuk adaptasi hewan ini ada 3 macam. 1, adaptasi morfologi, yang kedua fisiologi, yang ketiga adalah tingkah laku. Pak, morfologi itu hubungannya dengan apa? Bentuk tubuh. Jadi adaptasi yang memakai bentuk tubuh itu disebut dengan morfologi. Misal, bentuk paruh burung. Bentuk paruh burung itu berbeda-beda, tergantung jenis makanan. Misal, ada burung yang paruhnya bengkok, runcing, tapi bengkoknya melengkung seperti burung beo ya. Itu pemakan burung betet, itu pemakan biji. Ada lagi yang bengkoknya agak memanjang seperti elang, itu pemakan daging. Nah, hubungannya dengan paruh itu juga berhubungan dengan bentuk kuku. Yang runcing, kukunya juga runcing. Biasanya kukunya untuk mencengkram, nah paruhnya untuk mencapik-capik. Itu hubungannya dengan adaptasi morfologi. Yang kedua adalah fisiologi. Kalau fisiologi itu hubungannya dengan alat tubuh, tidak terlihat, tetapi bisa dilihat. Misalnya apa? Dilihat bunglon. Itu bisa mengubah warna. Nah, itu di dalam tubuhnya. Kemudian ada tingkah laku. Tingkah laku itu bisa berhubungan dengan perilaku. Misal, ketika melihat apa ya? Contoh di sekitar rumah. Tingkah laku. Contoh, kalian pergi ke kebun binatang, melihat merak. Nah, merak itu ketika ada merasa terganggu, bulu yang ada di tubuhnya akan
ditegakkan. Nah, itu disebut dengan tingkah laku. Banyak sekali. Setiap hewan biasanya mempunyai adaptasi, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Next. Nah, ini ya. Yang morfologi tadi adalah bentuk organ tubuh. Bentuk organ tubuh seperti paruh dan Lainnya. Sini loh. paruh dan apa tadi? Itu loh. Bentuk kuku. Paruh dan cakar. Kaki. Nah, itu morfologi. Next. Iya loh. Rangkap. Nah, ini contoh-contohnya bentuk paruh pada burung ya. Ada yang runcing, ada yang tipe hubungannya dengan mencari makan di sini. Bentuk paruh bebek itu namanya sudu. Jadi kayak pipih lebar, di samping-sampingnya itu ada kayak gerigi-gerigi. Seperti nanti untuk menyaring cacing gitu. Next. Nah, ini ya bentuk paruh ya. Panjang berkantong untuk menyimpan ikan. Ini juga bentuk paruh burung. Lanjut. Contoh lagi ada kolibri kecil. Nah, ini bentuk macam-macam bentuk kaki. Di sini masih adaptasi morfologi ya. Lanjut lagi. Kemudian ini tipe mulut pada serangga, ada tipe penggigit, penjilat. Nah, ada juga yang menusuk dan menghisap. Ada istilah kalau malam. Nah, ini perhatikan. Nyamuk itu punya gigi nggak? Tidak ada ya. Tapi kenapa kok Pak Doni sering mendengar itu, Pak? Semalam saya digigit nyamuk, padahal nyamuk itu tidak punya gigi. Yang benar apa? Nyamuk itu penusuk dan penghisap. Jadi dia tidak menggigit. Kalau ada orang yang bilang digigit nyamuk itu berarti mesakni nyamuk difitnah. Dia nggak gigit. Bilangnya kayak gini Pak. Aku tadi malah habis donor darah. Oh, berarti kamu resipien universal. Pendonor darah. Baik. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada soal yang sering muncul di ujian, yaitu bentuk mulut pada kupu-kupu. Mulut pada kupu itu bisa menggulung, namanya proboscis ya, proboscis. Oke, next. Ya, yang kedua adalah adaptasi fisiologi di sini, fungsi kerja organ tubuh. Misalnya apa? Sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Kelas 5 kalian sudah hafal. Ada esofagus, omasum, ada intestin atau usus ya di sini ya. Di sini ada enzim yang ada di dalam perut. Nah, ini adalah adaptasi fisiologi. Nah, hubungannya dengan enzim biasanya kalau fisiologi tidak terlihat. Next. Nah, tumbuhan berbunga menghasilkan madu. Ketika menghasilkan madu, di sini tidak terlihat. Lanjut saja. Yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Nah, penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya atau tempat hidupnya berguna ya, berguna sekali untuk adaptasi tingkah laku di sini. Hubungannya dengan next. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama adalah mimikri, yaitu perubahan warna kulit sesuai dengan tempat tinggal. Apabila bunglon tinggal di dalam warnanya hijau, dia akan berubah menjadi hijau. Nah, ini agar terhindar dari mangsa. Nah, untuk bunglon di sini, ketika di daun warnanya hijau, ketika di pohon batangnya dia akan berubah menjadi coklat. Terus pertanyaan nih, Pak, ketika bunglon hinggap di baju yang warnanya pink, apakah berubah menjadi pink?
Tidak. Bunglon hanya bisa berubah 3 warna. Hijau, coklat, sama silver. Bukan silver queen ya. Engko dimaem malah. Lanjut. Yang kedua adalah autotomi. Ada binatang di sekitar rumah. Nah, ini ada beberapa tingkah laku cicak. Ketika ada pemangsa, dia akan memutuskan ekor. Dalam rangka apa? Cicak ini binatang senengannya ngapusi, mengelabuhi ya. Bahasa kasarnya mengelabuhi, bahasa kasarnya ngapusi. Sebenarnya mengelabuhi. Agar apa? Ketika memutuskan ekor, dikiranya ekor itu adalah hewannya yang hidup. Nanti ketika pemangsa memakan ekornya, cicak yang asli dia akan lari. Itu adalah autotomi, melepaskan bagian tubuh di sini. Next. Nah, pada musim dingin ya, banyak hewan berdarah panas membutuhkan energi. Ada juga hewan yang hibernasi. Hibernasi di sini hubungannya dengan tidur musim dingin. Pada saat musim panas yang dilakukan apa? Mencari makan sebanyak-banyaknya. Contohnya adalah beruang. Pada musim panas dia memakan ikan salmon sampai tubuhnya besar. Nanti ketika musim dingin dia hanya tidur saja di dalam gua. Di sini hibernasi. Next. Lawan dari hibernasi adalah estivasi. Kalau hibernasi tadi musim dingin, kalau estivasi adalah musim panas. Nah, di sini terjadi pada hewan-hewan yang hidup di gurun. Kadal di sini ya. Contohnya keong dan lain-lain. Next. Nah, ini juga adaptasi tingkah laku. Munculnya paus ke permukaan air. Dalam rangka apa? Munculnya paus ke permukaan air ini dalam rangka menghirup oksigen udara. Kalau paus selalu di dalam, dia mati karena dia apa? Bernapas dengan paru-paru. Nah, maka dia harus beberapa saat harus muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Nah, ini juga ada contoh ya. Yang perlu diketahui di sini adalah cumi-cumi. Nah, cumi-cumi ini tidak mengeluarkan cairan tinta, tidak. Kalau cairan tinta bisa nulis, bisa untuk menulis. Tetapi di sini cairan seperti tinta, warnanya hitam. Jadi perlu diketahui ya, cumi-cumi mengeluarkan tinta. Pak Doni perjelas di sini yang benar adalah cairan seperti tinta, warnanya hitam. Kalau tinta ya kok gak sah tuku tinta, tuku cumi-cumi, masukkan spidol bisa nulis. Lanjut. Nah, sekian ya, ternyata sudah habis untuk materi dari Pak Doni tadi IPA. Nah, untuk IPA tugas Pak Doni adalah besok pagi untuk kelas 6A dan 6B. Tugasnya sederhana saja, untuk besok pagi sudah tertulis di situ. Tugasnya apa Pak untuk kelas 6A dan B? Besok tertulis itu mencari hewan, tapi tidak usah mencari hewannya, cukup diingat-ingat saja di samping kanan kiri rumah mungkin ada hewan, misal capung, ulat atau apapun hewan, terus kalian cari adaptasinya. Tugasnya seperti itu untuk besok yang kelas 6A dan 6B. Tapi nggak usah dikerjakan hari ini, untuk besok saja. Untuk hari ini kan sudah ada tugas. Begitu saja dari Pak Doni. Cek dulu. Ini kok ada namanya Dok Dadar ya? Halo Mas Zulfi, sehat ya? Baik.
Dari Pak Doni cukup sekian saja. Jika ada pertanyaan, Pak Doni persilahkan. Mungkin ada yang mau tanya, 1 anak, 2 anak. Pak Doni persilahkan. Ya, nggak ada. Sedikit informasi bahwasanya nanti kalian September tanggal 6 sudah ada PTS. Penilaian tengah semester 1 disiapkan. Temanya yang di PTS apa, Pak? Tema 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang tema 3 ini paling materinya sedikit nanti. Tidak sampai di akhir. Itu informasi dari Pak Doni. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi yang kedua dan materi yang ketiga nanti akan disampaikan Bu Yuni sama Pak Irfan. Terus diikuti. Silakan kalau mau yang belum sarapan disambil sarapan juga boleh. Yang mau ke belakang pipis juga boleh. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ya, di sini bertemu lagi dengan Pak Irfan ya. Dulu di kelas 5 bertemu dengan Pak Irfan, di sini di kelas 6 juga bertemu dengan Pak Irfan lagi. Jangan bosen-bosen ya. Udah tahun terakhir kita ketemu Pak Irfan. Ya, jangan bosan dulu ya. Nah, sudah disiapkan anak-anak bukunya? Buku bahasa Arab kelas 6 sudah disiapkan? Sudah. Seperti ini loh bukunya loh ya. Buku yang baru seperti ini. Tiba-tiba, Pak. Ya. Belum, Pak. Ya. Yang sudah punya diambil bukunya ya. Yang sudah punya diambil bukunya dulu. Bapak kasih waktu Berapa, Pak? 1 menit ya. Bapak kasih waktu 1 menit. Yang belum ambil bukunya diambil bukunya dulu ya. Nanti yang belum punya nanti bisa lihat PPT-nya dari Pak Irfan dulu ya. Ya. Ya, Pak. Sudah dilihat? Oke, coba Bapak absen dulu. Ini dari kelas 6A. Angkat tangan kelas 6A. Kelas 6A. Mana kok enggak ada ini? 6A. Oke, 1 2 3 ya 50. 6B. Angkat tangan. 6B angkat tangan, 6B. 1 2 3 ya 80. Selanjutnya 6C, angkat tangan 6C. 6C. 1 2 ndok dadar gelemra. Oh ya, oh Mas Zulfi. Gelem Pak Irfan, gelem Pak Irfan, ndok dadar. Ya. Terakhir kelas 6D, angkat tangan kelas 6D. Kelas 6D. Kelas 6D kok enggak kelihatan ini kelas 6D. Oh itu 1 2 3 4 5. Kok 5 orang toh nih? Oh ada 20 ya. Sudah anak-anak, yuk kita mulai pembelajaran bahasa Arab ya. Yuk perhatikan Pak Irfan dulu. Kita tes ke apa namanya fokusannya. Kita tes fokusannya. Ya, anak-anak ada yang masih ingat bahasa Arabnya kepala? Ada yang masih ingat bahasa Arabnya kepala? Roksun. Kepala roksun. Kalau tangan anak-anak bahasa Arabnya apa? Ya. Tangan bahasa Arabnya
Yadun. Ya, kepala roksun, tangan yadun. Kalau hidung apa anak-anak? Hidung. Handphone. Anfun, pintar sekali. Kalau mata? Ainun. Kalau telinga? Nun. Udhunun. Ya, coba dilihatkan semuanya Pak Arif. Ya, coba sekarang kita tes. Kalau Pak Irfan bilang ainun, maka dipegang matanya. Ya, coba videonya, mukanya diperlihatkan, muka-muka yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik diperlihatkan semuanya. Yo, yang Makan, Pak. gimana? Lagi makan? Makan. Oh, lagi makan ya. Yang makan enggak apa-apa. Dilanjut yang makan. Ya. Yang lainnya ayo dibuka dulu videonya semuanya biar kelihatan muka-muka yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik nih kelas 6. Ya. Oke. Kalau Bapak bilang ainun, maka yang dipegang adalah apa? Ainun artinya Nun. mata. Kalau anfun hidung. Ya, harus dipegang ya. Harus dipegang. Coba dites. Kalau telinga berarti udhunun. Ya, Bapak bilang udhunun berarti telinga. Yo, coba tes. Udhunun. Pegang telinganya. Yang punya telinga mana? Udhunun. Udhunun. Nah, kemudian ainun. Ainun. Anfun. Ainun. Ainun. Anfun. Ayo, ada yang bingung, ada yang bingung. Ayo, ayo, ayo. Ada yang megang kuping, ada yang megang kepala. Anfun. Udhunun. Ayo tadi Dok Dadar itu megangnya mata, malah Dok Dadar itu siapa? Dok Dadar megangnya mata. Ya, sudah fokus semuanya ya. Ya. Oke. Sudah selesai, kita lanjutkan ke pelajaran. Ya, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang jam. Ya, Bapak ulangi sekali lagi tentang jam ya. Jam dalam bahasa Arab adalah as-sa'atu. Dibuka dulu pelajarannya di bab yang pertama. As-sa'atu. Ya, dibuka bukunya di bab pertama itu ada as-sa'atu. Ya, artinya adalah apa anak-anak? Jam. Ya, as-sa'atu artinya adalah jam. Kemarin kita belajar ada jam 1, jam 2 dan seterusnya ya. Ada as-sa'atul wahidatu, as-sa'atut tsalitsu, as-sa'atut tsalitsatu dan seterusnya ya anak-anak. Sudah hafal anak-anak? Sudah hafal? Sudah? Sudah anak-anak? Sudah hafal? Jam ya, nanti bisa dihafalkan lagi ya di buku paket di halaman 7 atau bisa melihat juga video yang Bapak kirimkan kemarin ya. Nah, sekarang kita buka di bab yang kedua. Coba perhatikan anak, di bab yang kedua dibuka bukunya halaman halaman 24. Ya, di halaman 24 atau juga bisa melihat di layar kalian ya, di layar ini. Nah, di sini ada cerita. Ya, anak-anak, di sini ada cerita. Yang punya bukunya dibuka bukunya halaman 24. Ya. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Yo. Coba dengarkan dulu ya. Akan Bapak bacakan. Ya, nanti Bapak bacakan, nanti Bapak artikan juga. Ya, ini tentang si Umar. Umar ini suka belajar bahasa Arab. Ya, jadi di bab 2 ini nanti kita akan belajar tentang
tentang uhibbul lughatal arabiyyah ya, atau aku cinta bahasa Arab. Ya, coba Bapak bacakan ceritanya dulu. Yadhabu Umaru ilal madrasati bidarrajati sobahan. Nah, yadhabu Umaru ilal madrasati bidarrajati sobahan. Umar pergi ke sekolah dengan menaiki sepeda di pagi hari. Nah, selanjutnya yasilu Umaru ilal madrasati fi sa'ati sabi'ati ilar rub'a. Nah, Umar pergi ke sekolah pada jam berapa itu? Asa atau sabiati? Jam berapa anak? Asabiah, asa atau sabiati. Kemarin jam berapa? Jam 7 ilar rub'a, jam 7 kurang 1/4. Nah, selanjutnya yunadzifu Umaru al-fasla ma'a asdiqaihi. Umar membersihkan kelas bersama teman-temannya. Qabla dirasati fi hissatil ula, sebelum pelajaran pada jam yang pertama. Nah, paragraf selanjutnya yadkhulu talamidu al-fasla fi sa'atis sabi'ati tamaman. Murid-murid masuk ke kelas pada jam as-sa'atis sabi'ati tamaman, jam 7 tepat. Nah, lanjutnya wa kadzalikal ustadu, dan juga Pak Guru. Pak Guru, jadi murid-murid dan Pak Guru ini masuk ke dalam kelas jam 7 tepat. Selanjutnya, ya'murul ustadu talamidahu liyasma'u kalamahu. Pak Guru menyuruh. Nah, Pak Guru menyuruh anak-anaknya atau murid-muridnya untuk mendengarkan perkataannya. Wa yaqulul ustadu annal lughatal arabiyyata muhimmatun jiddan likullin nas. Pak Guru berbicara, sesungguhnya bahasa Arab itu penting sekali bagi manusia. Fayajibu ala kulit talamidi ayyata'allama lughatal arabiyyata jayyidan. Maka diwajibkan untuk murid-murid untuk belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi tadi Pak Guru bilangnya apa? Bilangnya apa, anak-anak? Pak Guru bilangnya bahwa bahasa Arab itu penting. Nah, selanjutnya paragraf ketiga. Yasma'u Umaru al-ustadu bihtimamin. Ya, Umar mendengarkan Pak Guru dengan penuh perhatian. Yuwa'idu Umaru ayyata'allama lughatal arabiyyata bijtihadin. Umar berjanji. Yuwa'idu itu artinya berjanji ya. Umar berjanji untuk belajar bahasa Arab dengan bersungguh-sungguh. Wa yarju ayyakuna tilmidan mahiron fil lughatil arabiyyah. Dan berharap akan menjadi murid yang pandai dalam berbahasa Arab. Ya, itu tadi cerita tentang Umar. Ya, Umar tadi belajarnya apa, anak-anak? Umar tadi belajarnya belajar bahasa belajar bahasa Arab. Ya, ini tadi cerita tentang bahasa Arab, tentang Umar yang belajar pelajaran bahasa Arab di sekolahnya. Ya. Oke. Nah, tadi kan Pak Guru memerintahkan. Pak Guru tadi memerintahkan anak-anak untuk mendengar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kata kerja perintah atau fi'lul amri, ya, tentang tata bahasa. Ya, Pak.
Oh, pengertiannya dulu. Fi'il amr atau fi'lul amri atau kata kerja perintah adalah fi'il atau kata fi'il itu artinya kata kerja ya anak. Fi'il yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim. Mutakalim itu siapa, Pak? Mutakalim itu adalah orang yang berbicara atau pembicara. Ya, sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhotob. Mukhotob itu orang yang diajak bicara. Nah, ini Pak Irfan yang berbicara, berarti Pak Irfan sebagai mutakalim. Dan kalian yang Bapak ajak bicara adalah sebagai mukhotob atau lawan bicara. Nah, selanjutnya perlu diingat bahwa yang menjadi fa'il atau menjadi pelaku, kalau tadi di atas tadi fi'il, kalau ini fa'il. Fa'il itu adalah pelaku yang melakukan ya. Yang melakukan dari fi'il amr atau kata kerja perintah adalah dhamir mukhatab. Nah, dhamir mukhatab itu orang yang disuruh. Ya, ini kan perintah. Perintah berarti kan menyuruh ya. Jadi dhamir mukhatab itu adalah orang-orang yang diperintah atau yang disuruh. Lah, dhamir mukhatab itu apa aja? Lanjut. Nah, dhamir mukhatab itu ada anta. Anta artinya apa, Nana? Masih ingat? Kamu. Anta artinya kamu laki-laki. Kemudian ada anti. Anti artinya kamu perempuan. Kalau antuma, ini baru nih, antuma. Laki-laki. Antuma itu belakangnya kan panjang, antuma. Lah, itu artinya adalah dua orang ya, untuk dua orang. Kamu berdua. Bisa laki-laki dan juga bisa perempuan. Jadi yang diajak omong tuh bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau dua orang panggilnya antuma. Nah, selanjutnya ada antum. Ada yang tahu artinya antum, anak-anak? Antum. Antum ini artinya adalah kalian. Tapi untuk laki-laki. Jadi orangnya lebih dari dua orang, tiga orang seterusnya pakainya antum. Nah, itu untuk laki-laki kalau antum. Terakhir antuna. Kalau antuna itu adalah untuk kalian tapi perempuan. Nah, kalian tapi perempuan. Next. Nah, ini ada rumusnya. Fi'il mudhari itu harus sesuai dengan dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab itu tadi apa, anak-anak? Orang yang diajak bicara, orang yang diajak bicara atau orang yang diperintahkan. Next. Nah, ini ada dhamir mukhatab. Nanti bisa dilihat kata dasarnya. Nah, ada imbuhannya apa, kemudian menjadi fi'il amrnya atau kata perintahnya dalam bahasa Arab. Contohnya yang pertama, anta. Nah, di situ kata dasarnya ada huruf alif, ada huruf fa, ada huruf ain sama huruf lam. Nah, nanti ditambahkan imbuhan kalau untuk anta. Nah, imbuhannya cuma sukun, huruf sukun, berarti fi'il amrnya menjadi if'al ya. Anta, fi'il amrnya adalah if'al. Selanjutnya yang contoh kedua, dhamirnya anti. Anti itu tadi artinya apa, anak? Kamu perempuan. Nah, itu kata dasarnya sama kayak di atasnya. Ada huruf alif, ada huruf fa, ain, dan lam. Selanjutnya imbuhannya adalah, nah itu ada harokat kasroh, kemudian ada ya, sukun. Berarti if'al tadi ditambah if'ali. Ya, belakangnya ada tambahannya ya sukun dengan harokat kasroh sebelumnya ya. Jadi if'ali itu adalah untuk kamu perempuan yang disuruh. Selanjutnya, nah ini antuma. Antuma tadi apa, anak-anak? Kalian
berdua, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, ini kata dasarnya sama, if'al. Selanjutnya imbuhannya. Nah, imbuhannya sama, antuma. Nah, itu imbuhannya juga sama. Huruf fathah kemudian ada alifnya panjang menjadi if'ala. Nah, lanjut. Antum. Antum tadi apa artinya? Kalian, kalian laki-laki. Lanjut, imbuhannya apa anak? Nah, ini ada imbuhannya domah sama waw sukun. Nah, menjadi fi'il amr menjadi if'alu. Tambahannya waw sukun di belakang. Yang terakhir ada antunna. Antunna ini dalam bahasa Arab artinya adalah kalian perempuan. Kata dasarnya if'al sama, kemudian ditambahkan imbuhan sukun dan nun berharokat fathah. Nah, kata dasarnya tadi if'al menjadi if'alna. Ya, kalau anta if'al, anti if'ali, kalau antuma if'ala, kemudian antum if'alu, terakhir antunna. Antunna menjadi if'alna. Nah, ini artinya if'al kok. If'al itu apa toh, Pak? Ini yang kalimat yang paling simpel, artinya adalah kerjakan. Nah, ini artinya if'al itu kerjakan untuk kamu laki-laki. If'ali berarti kamu kerjakan, kamu perempuan. Kalau if'ala berarti kerjakan untuk kamu berdua atau kalian berdua. Selanjutnya if'alu berarti yang disuruh adalah orang banyak, kerjakanlah banyak. If'alna sama banyak tapi untuk perempuan. Sampai di sini fahim tum? Fahim tum? Fahimna ya, alhamdulillah. Nah, ini kan baru contohnya baru satu tok. Maksudnya kosakatanya cuma if'al atau kerjakan. Lanjut, ini ada contoh kata kerja yang lain. Coba Pak. Next. Nah, ini ada contoh yang lain. Nah, ini sama dhamir mukhatabah tadi. Orangnya ya. Kemudian nah, ini tadi fa'ala itu adalah kata dasarnya. Fa'ala, if'al, if'ali, if'ala, if'alu, if'alna. Itu tadi ya, sama kayak tadi. Next. Nah, ini ada kata fataha. Fataha itu artinya adalah buka. Artinya adalah buka. Ya, ini ada perintahnya atau fi'il amrnya. Kalau untuk anda berarti pakainya iftah. Gitu ya anak-anak. Dari kata fataha menjadi iftah. Itu untuk kamu laki. Kalau untuk kamu perempuan menjadi iftahi. Nah, tambahannya tadi kan harokat kasroh bersama ya sukun menjadi iftahi. Selanjutnya antuma menjadi iftaha. Kalau antum menjadi iftahu. Antuna menjadi iftahna. Jadi yang berubah itu cuma huruf paling belakang, imbuhannya ya anak-anak. Yang berubah imbuhannya. Kalau huruf aslinya tetap sama ya, yang depannya tetap sama. Ini adalah buka, berarti bukalah artinya. Next. Nah, ini ada kata sami'a. Sami'a artinya adalah mendengar. Ya, sami'a artinya adalah mendengar. Coba anak-anak, kalau anta menjadi apa? Kalau anta menjadi fi'il amr, anta menjadi
Sami'a menjadi isma. Ismi'a. Isma ya, jadi isma. Kalau anti menjadi isma'i ya. Nah ini menjadi isma, kemudian anti menjadi isma'i. Kalau antuma menjadi isma'a. Kalau antum menjadi apa? Isma'u. Antuna menjadi isma. Nah, yang terakhir, contoh terakhir ini terakhir ya, hafidho. Hafidho artinya adalah menghafalkan ya, artinya menghafalkan. Jadi orang yang menghafal Quran itu makanya disebut dengan hafid ya, itu adalah orang yang menghafalkan Al-Quran. Nah di sini hafidho artinya adalah menghafal. Kalau Bapak menyuruh hafalkan untuk kamu laki-laki, berarti menjadi ihfad ya, ihfad. Kalau anti menjadi apa? Yang berubah cuma belakang, menjadi ihfadi. Nah ini ihfad menjadi, kalau anti menjadi ihfadi. Kalau antuma atau dua orang menjadi ihfado. Kalau antum menjadi ihfadu. Kalau antuna menjadi ihfad. Nah, ini adalah kata kerja perintah sesuai dengan domir mukhatabnya atau sesuai dengan orang yang diperintahkan. Jadi ini untuk ngomong ya. Nanti jadi orangnya yang diperintahkan itu yang harus melaksanakan perintahnya. Ya. Nah, itu tadi anak-anak, ini tentang fi'il amr atau tentang kata kerja. Ya. Nanti pelajari, nanti di PJJ akan Bapak bahas lagi tentang ini. Jadi yang belum bisa ikut Zoom pada hari ini mungkin karena berhalangan hadir karena sakit atau ada halangan lainnya, ya nanti bisa dilihat melalui video yang Bapak kirimkan ya anak-anak ya. Nanti kalau ada pertanyaan juga, misalnya Pak ini kok kayak gini tuh gimana, caranya gimana gitu, harus bertanya ya. Kayak apa yang disampaikan Pak Doni tadi, kalau nggak tahu harus bertanya, bisa bertanya kepada orang tua, kepada adik, kepada teman, kepada Pak Guru juga boleh ya. Pintu tanya dibuka lebar-lebar ya. Ada pertanyaan anak-anak? Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Enggak ada. Yang sudah paham angkat tangan coba. Yang sudah paham angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Sudah paham angkat tangan. Itu kok ada yang ngeloni bantal itu baru bangun apa gimana itu? Oh, bukan, Pak. Oh, bangun tidur Mas Jagat. Bangun tidur Mas Jagat. Oh, ya, enggak apa-apa. Yang penting tetap belajar ya. Enggak apa-apa. Yo. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Wahyuni materi bahasa Indonesia. Ini tadi kita belajar bahasa Arab, nanti Bu Wahyuni akan menyampaikan bahasa Indonesia. Itu ya anak-anak, itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kelas 6 semuanya? Alhamdulillah Semuanya? Alhamdulillah Semuanya? Alhamdulillah. Berarti ini yang ikut YUM 81 peserta.
Mudah-mudahan yang tidak ikut Zoom juga lebih paham tentang materi yang akan disampaikan Bu Guru. Di sini Bu Hayuni akan mengulangi materi pada tema 1 karena kemarin setelah Ibu lihat di penilaian harian materi bahasa Indonesia nggih. Materi bahasa Indonesia tema 1 kemarin Bu Guru sudah buka di Google Form, ternyata hanya 50% anak yang mengerjakan sekali lulus. Tentang apa itu? Kalau tentang laporan pengamatan, insya Allah anak-anak sudah bisa. Ya, laporan pengamatan, laporan itu ada 2, laporan pengamatan, laporan hasil pengamatan, dan laporan hasil kunjungan. Itu sudah bisa anak-anak. Oh iya, dari tugas Bu Guru bulan Juli, ini ada tema 1 itu ada 5 tugas. Ada 5 tugas sampai penilaian harian. Itu kami mohon anak-anak segera mengumpulkan tugasnya. Terus karena tadi sudah dijelaskan Pak Doni tanggal 6 September anak-anak sudah PTS. Ingat, tema materinya tema 1, 2, dan 3. Ingat, anak-anak sudah kelas 6. Ya, jangan samakan anak-anak kelas 6 dengan anak-anak waktu dulu kelas 5. Kelas 5 dulu ada yang temanmu misalnya tidak mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru sama sekali, tidak dikerjakan tugasnya. Nah, kalau kelas 5 bisa nanti tinggal di kelas 5 lah. Kalau kelas 6, ingat, anak-anak ini di akhir, di SD ini adalah kelas 6, di ujung tombaknya di kelas 6. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas sama sekali, berarti anak-anak bisa lulus tidak? Bisa lulus tidak? Bisa enggak lulus? Nah, anak-anak tidak bisa lulus. Anak-anak akan mengulangi lagi di kelas 6, rugi kamu. Diingatkan Bu Guru, mohon tugas segera diselesaikan. Kalau diberi tugas oleh Bapak Ibu Guru 1 minggu, 1 minggu dikumpulkan, ya dikumpulke. Ojo nganti 1 bulan. Bu Guru itu nagih, Bapak Ibu Guru itu nagih mesti waktunya lebih dari 1 minggu. 2 minggu baru ditagih. Itu nggih? Itu pesan Bu Guru. Tugas, walaupun ini anak-anak belajarnya online, sudah 1,5 tahun itu online, itu tetap semangat karena anak-anak sudah kelas 6. Itu nggih? Semangat, masih semangat anak-anak? Semangat enggak? Nah, semangat ya. Ini Bu Guru akan mengulangi kemarin di tema 1 tentang kalimat utama. Itu nggih? Sudah jelas tentang kalimat utama. Kemarin nilainya tentang kalimat utama dan ide pokok itu banyak yang belum langsung lulus. Itu nggih. Sekarang sebelum memasuki materi, Bu Guru akan mereview dulu. Dari kalimat utama itu ada pada kalimat utama itu ada di mana toh? Awal ada di mana? Apa ninggon teks atau di mana itu? Kalimat utama itu ada di paragraf. Di setiap paragraf itu ada kalimat utama. Sebelum mempelajari paragraf, pada paragraf itu ada naik dulu, yaitu pada karangan atau teks atau bacaan. Itu nggih. Karangan itu tulisan, hasil karya seseorang yang diungkapkan dalam bentuk tulisan untuk disampaikan pada orang lain. Itu adalah karangan.
atau bisa disebut bacaan bisa, atau teks bisa. Karangan kemarin sudah di PPT Bu Guru di tema 1 sudah ada 2, yaitu karangan non fiksi dan karangan fiksi. Itu nggih. Ini di setiap karangan itu tertulis apa? Paragraf. Apa ciri dari sebuah paragraf? Ciri dari sebuah paragraf yang pertama, bagaimana anak-anak? Yuk, sing garap tugas kemarin masih dicoret Ibu Guru. Paragraf itu penulisannya agak menjorok ke dalam, kira-kira 2 cm. Terus, atau dalam pengetikan komputer sekarang zamannya IT, maka tidak menjorok, itu tidak menjorok, sama. Ciri sebuah paragraf itu selain menjorok, kalau tulisan tangan menjorok ke dalam 2 cm, bisa diberi jarak 1 spasi. Itu menandakan sebuah paragraf. Dari sebuah paragraf itu di situ terdiri dari beberapa kalimat. Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat apa saja yang ada dalam paragraf itu? Ayo coba pelajaran kelas 5 diulangi. Apa saja yang ada di situ? Ayo, apa saja? Ada kalimat utama. Ada apa lagi? Ada kalimat penjelas. Itu di dalam sebuah paragraf itu ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama? Ya, ini pokok yang paling penting. Yang anak-anak kalau ujian nasional masuk materi ujian nasional loh, Cak. Tapi kamu nggak ada ujian mungkin ya karena ini masih daring. Apa itu masuk pada ujian materi ujian sekolah? Apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Karena menjadi inti dari sebuah paragraf, maka kalimat utama itu sifatnya umum, masih bersifat umum. Dari kalimat utama dijelaskan yang lebih rinci, namanya apa? Kalimat penjelas. Jadi dari sebuah paragraf itu ada berapa kalimat utamanya? 1. Halo, kelas 6. Ada berapa kalimat utamanya? 1. Jadi setiap paragraf itu hanya 1 kalimat utamanya. Yang lainnya namanya kalimat penjelas. Paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya itu ada 2, Yang satu namanya paragraf apa? Deduktif. Itu baterainya Yang satu habis tuh. namanya paragraf induktif. Paragraf induktif. Bentar. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Itu deduktif. Yang nomor 2 yaitu paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Jadi untuk di SD cukup dipelajari 2. Kalau tidak di awal yaitu di akhir. Itu ya. Nanti kalau anak-anak kuliah itu akan lebih mempelajari lebih dalam tentang kalimat utama. Sekarang dari kalimat utama itu ada tadi kan mengandung pikiran pokok. Kalimat yang mengandung pikiran pokok atau ide pokok atau gagasan utama. Jadi coba perhatikan.
Masih banyak anak-anak yang keliru. Kalau menentukan ide pokok, berarti anak-anak harus mencari apa dulu? Halo. Kalimat utama. Kalimat utama. Kalau Kalimat utama. berarti ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Jelas, anak-anak? Jelas nggih? Nih Bu Guru akan contoh coba. Next. Nih tentang kalimat utama, ide pokok dan kalimat penjelas. Ini Bu Guru mengulangi materi yang kemarin di tema 1 tentang bagaimana jagung berkembang biak. Ini ada di buku siswa tema 1. Itu nggih. Next. Ini bacaannya. Kamu lihat bacaannya. Nah, ini ada bacaan ini ada 5 paragraf. Kamu perhatikan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kamu perhatikan. Ini sudah diberi tanda, nggih, PPT-nya Bu Guru sudah diberi tanda, anak-anak gampang. Ini kalimat utamanya ada di awal. Next, Pak. Kamu lihat, ada di awal, nggih? Ya. Itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Berarti paragraf apa itu? Paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jagung, kamu lihat. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Itu kalimat utamanya. Berarti ide pokoknya ada di dalam kalimat utama. Kamu ingat, perhatikan penjelasan Bu Guru. Kalau ada kata merupakan, jagung merupakan. Terus misalnya berlari adalah, kemoterapi adalah misalnya, ijalah adalah merupakan. Kalau ada kalimat seperti itu, coba perhatikan, berarti ide pokoknya cukup penjelasan atau bisa pengertian atau bisa definisi. Cukup singkat, tidak usah kamu menulis lagi. Jagung merupakan salah satu, tidak usah seperti itu. Jadi cukup penjelasan jagung. Misalnya, kemoterapi adalah sebuah pengobatan yang dilakukan untuk mematikan sel-sel kanker. Berarti apa itu? Kalimat utamanya apa? Penjelasan kemoterapi atau definisi kemoterapi atau pengertian kemoterapi. Tidak usah anak-anak menulis lagi. Itu nggih? Jelas ya? Next. Berarti kita lanjutkan. Sekarang kalimat paragraf yang kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3 sampai 4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbuah seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Kamu lihat awal dan akhir. Kalau ini sudah diberi tanda Bu Guru gampang.
Oh, sing terakhir buah jagung yang berbentuk seperti tongkol, pada mulanya sekuntum bunga. Padahal di atas ada seorang petani memulai pembiakan tanaman. Berarti kalimat utamanya ada di awal. Kamu lihat. Next. Nah, ini adalah kalimat utamanya di awal. Tunggu. Nah, ini. Sekarang ide pokoknya ada di dalam kalimat utama. Apa itu intinya? Tadi sudah dijelaskan ada pada kalimat penjelasnya. Oh, pembiakan tanaman jagung. Jelas anak-anak? Jelas tentang ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama sama loh ya. Kalau ada yang menyebut gagasan utama sama, ide pokok, pikiran pokok podo wae kuwi. Oke, artinya sama. Next, lanjut. Di paragraf 3, kamu lihat. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Bunga jagung tadi ya. Pada helai rambut, menerangkan helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala butik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, ini yang paragraf 3 kamu lihat. Semuanya itu menjelaskan tentang pembuahan. Kalau paragraf itu kalimat utamanya di akhir, namanya apa anak-anak? Paragraf induktif. Next, Pak. Sudah kamu lihat. Oke. Nah, ini. Ketika itulah terjadi pembuahan. Kembali lagi ke tadi. Sudah kamu lihat ini. Nah, dari kalimat awal nomor 1 buah jagung sampai ketika itulah itu di kalimat utama yang terakhir. Ketika itulah itu merupakan suatu kesimpulan. Ayo Mas Dion. Ya. Merupakan suatu kesimpulan. Jadi paragraf induktif itu merupakan suatu kesimpulan. Ketika itulah terjadi pembuahan. Maka dari itu, oleh karena itu, maka kalimat di atas merupakan, kemarin ada ciri-ciri dari jahe. Kemarin ada toh? Nah, maka penjelasan ini, maka dari itu penjelasan di atas merupakan manfaat jahe. Kemarin ada toh yang di akhir paragraf. Itu ya. Jadi kalimat yang ada di akhir paragraf itu merupakan kesimpulan dari seluruh kalimat penjelas yang ada di atasnya. Begitu nggih, jangan keliru. Mosok nulisnya kabeh ning ngarep dhewe kabeh, kalimat awal semua. Next. Nah, ini ketika itulah terjadi pembuahan, kesimpulannya. Jadi tadi nerangke terus oh kuwi lho pembuahane tanaman jagung. Berarti ide pokoknya apa? Terjadi, lah itu enggak ada tanaman jagung Ibu. Kan itu tadi sudah dijelaskan. Pembuahan apa? Oh, pembuahan tanaman jagung. Gitu nggih? Tentang paragraf induktif dimulai dari oleh karena itu, akhirnya, itulah. Nah, kuwi kesimpulan. Itulah. Jelas ya? Next. Sekarang paragraf yang keempat. Ada 5 paragraf. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung.
Perkembangan itulah yang dapat dimulai dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Berarti bagian yang dimakan manusia masuk langsung biji jagung. Berarti setelah tadi kan pembuahan toh. Paragraf 3 tadi kan pembuahan. Berarti melanjutkan yang pembuahan paragraf ketiga. Next. Berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sekarang anak-anak bertanya, Bu, apa boleh kalimat utama itu sama dengan ide pokok? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kalau memang kalimat utamanya itu sudah singkat dan merupakan pokok pikiran dari kalimat itu, jadi ide pokoknya boleh sama dengan kalimat utama. Oh ya, sebelum Bu Guru lupa, karena ini pelajaran bahasa Indonesia, kemarin di laporan pengamatan sebenarnya anak-anak sudah bagus semuanya, tetapi karena penggunaan ejaan dan tanda baca yang masih banyak yang salah, maka anak-anak membuat laporannya kurang sempurna. Untuk semuanya ya, untuk bahasa Indonesia, di samping laporan pengamatan, maka gunakan ejaan dan tanda baca yang betul. Nek permulaan kalimat dia menggunakan huruf kapital. Nanti ada di materi ujian sekolah itu dipelajari, anak-anak menyiapkan, kalau dulu ada EYD, sekarang EYD enggak ada. Download juga boleh. Namanya PUEB. Apa meneh wibu-bu. Itu ganti sekarang ya. Anak-anak sekarang boleh membeli, kalau anak-anak jalan-jalan di toko buku ini kan diskonan banyak. Boleh, atau anak-anak boleh download, boleh Bu, boleh. Penting kamu mudeng materi ini. Namanya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penggunaan tanda baca komplit, huruf kapital juga komplit. Itu nanti ada di materi ujian sekolah. Itu nggih. Next, Pak. Ini paragraf yang terakhir, kamu lihat. Tadi menjelaskan tentang pembuahan. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang sudah tua dapat ditanam kembali. Nah, ini dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Jadi kesimpulan dari kalimat penjelas tadi kan jagungnya bisa ditanam, terus di bawah sendiri ada penjelasan yang sudah jelas sekali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Jelas anak-anak? Jelas? Ya. Kita kira untuk kalimat utama sudah jelas nggih? Ada pertanyaan tentang kalimat utama ide pokok? Ada pertanyaan? Mbak Masyaya? Sudah jelas semuanya? Sudah. Ya, untuk nanti bahasa Indonesia PTS itu yang pertama tentang laporan hasil pengamatan. Ada yang mau tanya? Ya, siapa? Saya. Siapa ini? Saya. Azima. Siapa lagi? Udah. Siapa Mbak? Halo. Ada. Saya. Ini Pak. Namanya siapa? Wahda. Bentar.
Bentar, Wahda baru di Wahda. Lainnya perhatikan. Iya Mbak Wahda. Kemarin di Google Form itu waktu penilaian tema itu kan ada kalimat pertama pasti HP. Nah itu yang benar jawabannya yang mana ya Bu? Di Google Form yang mana Mbak ya? Yang Tentang penilaian. apa? Yang di penilaian harian di kalimat utama. Ya. Nomor Yang 11. cabai. Iya. Kalimatnya coba masih ingat kalimatnya? Di nomor 11 ya? Iya, iya. Oh, di nomor 11 ya. Nanti saya buka lagi ya yang nomor 11. Oh ya, kemarin di Google Form itu ada yang nilainya 100. Saya buka ABCD ada 2 anak yang nilainya 100. Berarti memperhatikan betul. Itu nanti saya buka nggih Mbak Wahda untuk nomor 11 di penilaian harian tema 1 nggih. Itu nggih. Nanti saya lihat Mbak Wahda kelas 6 apa ini? 6 apa? 6D nggih. Nanti mungkin saya japri atau anu. Mungkin kemarin yang bertanya pada Bu Guru karena kemarin penilaian harian, jadi Bu Guru nggak jawab. Itu jawabannya apa Bu? Masuk Bu Guru nggak jawaban. Gitu nggih. Nanti akan Bu Guru lihat kembali untuk nomor 11 penilaian harian. Ada yang lainnya? Betul. Sudah jelas? Sudah ngantuk? Mamamu pasti bangga. Yo, mamamu pasti bangga. Ini apa ya? Yulfi. Terus nganggo permen karet barang terus piye Yulfi? Yulfi, mamamu pasti bangga. Bar mau telur dadar saiki mamamu pasti bangga. Untuk bahasa Indonesia cukup materinya cukup laporan hasil pengamatan. Terus kalimat utama ide pokok. Yang ini kalimatannya 5W dan 1H. Tugasnya kemarin sudah dikerjakan. Yang ikut Zoom sudah mengerjakan tugas semuanya? Nah, itu menggunakan gambar tokoh proklamasi loh nggih. Terus yang nanti di tema 3 tentang teks eksplanasi akan dijelaskan Bu Guru lebih lanjut. Saya kira karena waktunya anak-anak sudah ngantuk. Ngantuk Pak nggarap tugas? Belum. Belum. Mau mengerjakan tugas nggih? Ya, semangat. Nah, nggih. Mau mengerjakan tugas lebih lanjut, tugas yang PJJ. Karena ini ada tambahan dari oh ya, untuk kelas 6 hari Senin sudah mulai home visit. Nanti untuk jadwal akan di grup kelas masing-masing besok, nggih. Jadi Sabtu anak-anak bisa mempersiapkan dan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi setiap kelas ada 2 pertemuan, nggih Pak ya. 2 pertemuan. AB 2 pertemuan, CD 2 pertemuan. Untuk Jumat dan Sabtu anak-anak setoran THI. THI-nya ya diuyakin ndang wisuda. Gitu nggih? Sudah nggih? Ya, saya kira saya cukupkan sekian tambahan materi, pemantapan materi dari Bu Wahyuni. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang mau foto-foto silakan, yang di screenshot mau foto-foto dulu. Pak, aku foto kenapa? Foto. Lali, Pak. Ya Allah. Laporan. Yang mau foto dulu nggak laporan. Ya. Foto-foto ketemu koncone. Nah, gue Mas Dok Dadar. Apa? Saya enak bocah, Pak. Nah, Udah selesai Bu. sudah? Udah.
Saatnya rebahan. Dadah karo guru kok dadah terus piye? Sendiri. Mulai. Bus. Loh, ya kok dewe kok sing mlayu.